Langsung saja masuk kepada materi hari ini yang akan dibawakan oleh kelompok 7, yakni pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang akan dibawakan oleh kelompok 7 kepada materi pertama. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Untuk yang pertama di sini kita akan membahas latar belakang munculnya kurikulum merdeka. Jadi beberapa faktor utama yang melatar belakangi munculnya kurikulum merdeka di antaranya yaitu keterbatasan kurikulum nasional, yaitu kurikulum nasional yang sebelumnya dianggap terlalu kaku dan kurang fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan siswa yang beragam serta perkembangan zaman. Jadi kurikulum ini dinilai kurang mampu mendorong kreativitas dan inovasi siswa, sehingga faktornya yang pertama pada pandemi COVID-19, jadi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara mendadak, menuntut adanya adaptasi kurikulum yang lebih fleksibel dan relevan dengan kondisi darurat. Kemudian, jadi berdasarkan latar belakang tadi ada faktor-faktor yang dapat disimpulkan bahwa kurikulum muncul dengan beberapa tujuan yang diperlukan, di antaranya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan karakter siswa, menguasai kompetensi abad 21, mengurangi kesenjangan pendidikan. Kemudian perbedaan mendasar dengan kurikulumnya sebelumnya ada apa saja? Jadi kurikulum merdeka dihadirkan sebagai respon proaktif terhadap dinamika global dan kebutuhan pasar kerja serta dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu proses pembelajaran. Kebijakan ini tidak menilai keberhasilan atau kegagalan kurikulum 2013, tetapi bertujuan meningkatkan kompetensi peserta didik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 56 Tahun 2022, kurikulum merdeka ini diuji cobakan serta bertahap di beberapa sekolah melalui analisis mendalam. Jadi kita dapat memahami kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka untuk memilih yang paling tepat bagi pendidik. Selanjutnya ada beberapa poin perbedaan mendasar dengan kurikulum sebelumnya. Yang pertama, fleksibilitas, kedua fokus pembelajaran, ketiga penilaian, keempat peran guru, kelima peran siswa, keenam materi pelajaran, dan terakhir pengembangan karakter. Selanjutnya paradigma baru dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah langkah pemerintahan Indonesia untuk menghadirkan pendidikan yang lebih relevan dan berpusat pada siswa, menggantikan model pembelajaran yang tradisional yang berpusat pada guru. Paradigma baru ini menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Fokus pendidikan bergeser pada sekedar hafalan ke pengembangan peserta didik secara holistik, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Guru berperan sebagai fasilitator, membentuk siswa, menentukan pengetahuan mereka sendiri dalam proses pembelajaran yang dinamis. Ciri pokok utamanya ada 3. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pengembangan potensi abad ke-21, dan yang terakhir, fleksibilitas dalam pembelajaran. Selanjutnya, sudah. Baik, saya lanjut di bagian implementasi kurikulum merdeka di SD. Program Merdeka Belajar merupakan salah satu program baru dalam sistem pendidikan Indonesia yang dirancang untuk memberikan keleluasan dan fleksibilitas lebih dalam proses belajar mengajar. Tujuan utama program Merdeka adalah menciptakan lingkungan belajar yang relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kelebihan setiap siswa. Implementasi proyek ini memiliki banyak cara, namun menghadapi tantangan yang perlu diatasi itu ada 2. Yang pertama, tantangan dan peluang, dan
dari kepala sekolah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 atas pemaparan materi. Di sini saya membuka sesi tanya jawab kepada para audiens. Saya persilakan. Izin pemateri, saya ingin bertanya. Di sini materinya terkait paradigma kurikulum merdeka. Yang ingin saya tanyakan adalah, bisakah pemateri memberikan contoh konkret penerapan dari paradigma kurikulum merdeka di kelas sekolah dasar? Izin moderator, saya dari kelompok 1 yang bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana kurikulum mengakomodasi keberagaman peserta didik termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Bagaimana kurikulum mengakomodasi keberagaman peserta didik termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Izin moderator, saya dari kelompok 6 mau bertanya tentang paradigma baru. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan paradigma baru dalam kurikulum merdeka? Terima kasih. Izin moderator, saya ingin bertanya, apa saja tantangan dalam mengimplementasikan paradigma kurikulum merdeka, terutama dalam konteks sekolah dan guru di Indonesia? Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, bisakah pemateri jelaskan sedikit tentang apa saja peran guru dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erwin. Tadi pertanyaannya, bisakah pemateri memberikan contoh yang konkret terkait penerapan paradigma baru kurikulum merdeka di kelas? Ada beberapa contoh, tapi saya ambil satu aja. Misalnya proyek pembelajaran dengan proyek pembelajaran, misalnya dalam tema lingkungan, lingkungan, guru bisa mengajak siswa membuat proyek membersihkan tanaman, sekolah atau lingkungan sekitar sekolah. Siswa bukan hanya belajar tentang lingkungan, tetapi juga terlibat langsung dalam aksi nyata. Dalam kegiatan tadi, siswa diajak untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan mencari solusi bersama-sama. Penerapan yang tadi saya sebutkan bisa membantu siswa untuk berkembang sesuai potensinya, meningkatkan kemandirian belajar mereka, dan memperkaya pengalaman belajar di kelas dan Indonesia. Terima kasih. Action. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tina. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan guru dan tenaga pendidikan dalam melaksanakan program studi mandiri. Banyak guru harus menjalani pelatihan dan pengembangan profesional untuk memahami konsep dan metode baru yang dipromosikan oleh program ini. Seperti tentunya guru memerlukan pelatihan yang memadai untuk memahami kurikulum merdeka dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menerapkannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sonia. Jadi pertanyaannya, bagaimana kurikulum merdeka mengakomodasi keberagaman peserta didik, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Jadi kita dengan mengatasinya dengan memberikan fleksibilitas dalam proses belajar dan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing siswa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, contohnya mungkin dengan membuat proyek berdasarkan minat dan potensi. Jadi siswa dapat belajar melalui proyek-proyek yang mereka minati yang memungkinkan siswa berkebutuhan khusus untuk terlibat dalam kegiatan yang mereka rasa nyaman dan tertarik tanpa merasa terbebani oleh standar yang sama dengan siswa lainnya. Bagaimana?
menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, guru memiliki peran utama dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka sebagai yang pertama menjadi fasilitator pembelajaran, kedua desainer pembelajaran, ketiga penyedia lingkungan belajar yang inklusif, keempat menjadi pendamping proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Begitu saja saudara Ella. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Putri. Apa saja tantangan dalam mengimplementasikan paradigma kurikulum merdeka, terutama dalam konteks sekolah dan guru di Indonesia? Jadi seperti yang kita ketahui, awal mulanya adanya kurikulum merdeka kan dari COVID-19 ya. Jadi untuk tantangannya sendiri, yang pertama ada dari kesiapan dan pemahaman guru. Jadi banyak guru yang masih membutuhkan waktu dan pelatihan tambahan untuk memahami paradigma baru ini, terutama mengenai pembelajaran berdiferensiasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan penilaian autentik. Bagaimana saudara Putri? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para audiens yang telah memberikan pertanyaan, dan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan jawabannya. Mungkin di sini dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.